Bali mengirim surat jawaban atas bantahan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pujiastuti tertanggal 22 Desember 2018. Terdapat 5 poin penting yang dijawab Bali menanggapi bertahan Menteri Susi Pujiastuti terkait izin reklamasi Teluk Benoa yang termuat di beberapa media dan salah satu situs berbagi video. Selamat dari reklamasi. Koordinator Umum Bali Iwayan Gendoswardana mengatakan terkait bantahan bahwa KKP tidak memberikan izin reklamasi di Teluk Benoa, melainkan izin lokasi reklamasi. Perizinan reklamasi justru terdiri atas izin lokasi dan izin pelaksana reklamasi sesuai isi pasal 15 Perpres nomor 122 tahun 2012 tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Reklamasi pun dibagi dalam 2 tahapan, yakni perencanaan dan pelaksanaan. Di tahapan perencanaan, investor mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin lokasi dari KKP. Setelah memiliki izin lokasi, barulah investor wajib menyusun rencana induk studi kelayakan dan rancangan terperinci reklamasi. Oleh karena itu, bantahan Susi dinilai dapat mengakibatkan penyesatan informasi kepada rakyat. Kedua tanggapan terhadap pernyataan Menteri Susi yang mengatakan izin lokasi berbeda dengan izin pelaksanaan reklamasi. Menurutnya hal ini melecehkan kecerdasan masyarakat, terutama yang selama 5 tahun menolak reklamasi Teluk Benoa. Masyarakat sudah sangat sadar bahwa izin lokasi dan izin pelaksanaan adalah izin yang berbeda, namun tetap mengancam Teluk Benoa karena merupakan perizinan yang terkait dengan reklamasi Teluk Benoa. Ketiga, terkait pernyataan Menteri Susi yang meminta masyarakat dan pemerintah Provinsi Bali untuk mengubah tata ruangnya jika menolak rencana reklamasi Teluk Benoa. Teluk Benoa sudah menjadi kawasan strategis nasional tertentu dan kewenangannya berada di pemerintah pusat. Seharusnya Menteri lah yang menyarankan Presiden untuk kembali mengubah status Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi seperti diatur dalam Perpres nomor 45 tahun 2011 dan mencabut Perpres nomor 51 tahun 2014. Menteri pun bisa memberikan penolakan secara tertulis kepada investor, dalam hal ini PT TWBI yang kembali memohon izin lokasi di Teluk Benoa. Keempat, Menteri Susi telah mengeluarkan izin lokasi secara diam-diam dan tidak transparan, mengingat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan tidak mengetahui adanya izin lokasi. Selain itu, Gubernur Bali pun belum mendapatkan izin lokasi tersebut. Diduga izin lokasi yang diterbitkan tersebut tidak melalui mekanisme pertimbangan terlebih dahulu dari Gubernur Bali. Padahal Perpres 122 secara tegas mewajibkan untuk meminta pertimbangan dari Bupati, Wali Kota, dan Gubernur sebelum menerbitkan izin lokasi di kawasan strategis nasional tertentu atau reklamasi lintas provinsi. Yang kemarin dia melakukan klarifikasi melalui konferensi pers dengan beberapa hal yang menurut kami perlu di counter karena ini bisa menyesatkan publik informasi yang dia sampaikan. Yang pertama adalah ada beberapa hal. Yang pertama adalah soal bantahan dia terkait dengan izin lokasi bukan izin reklamasi. Kemudian pernyataan dia yang juga mengulang-ulang penjelasan tentang beda izin lokasi dan izin pelaksanaan. Kemudian pernyataan dia yang menyatakan kalau masyarakat Bali ingin mengubah tata ruangnya, jadi pemerintah Bali yang harus mengubah tata ruang. Itu juga kami ingin counter. Dan yang keempat itu adalah Menteri Susi secara diam, kami duga secara diam-diam menerbitkan izin lokasi tanpa melalui pertimbangan dari kepala daerah, dan kami menduga ini bertentangan dengan hukum. Dan yang kelima adalah pernyataan dia yang selalu menekankan bahwa izin lokasi seolah-olah hanya satu-satunya alas hukum itu adalah Perpres Serbagita, dan juga pernyataan dia yang menyatakan dia merasa harus mengeluarkan izin lokasi baru karena ada permohonan, dan apabila menolak dia takut di PT-UN-kan. Gendo menambahkan izin lokasi yang diterbitkan itu cacat hukum dan Menteri Susi telah melakukan pelanggaran hukum lantaran pertimbangan kepala daerah bersifat wajib dalam Perpres 122. Kelima, Menteri Susi yang selalu mendalilkan hanya Perpres nomor 51 tahun 2014 sebagai satu-satunya landasan hukum untuk memberikan izin lokasi kepada PT TWBI. Itu sebabnya izin diberikan, karena kalau tidak KKP bisa di PT-UN kan. Padahal perjuangan rakyat yang konsisten menolak rencana reklamasi Teluk Benoa selama 5 tahun terakhir dapat dijadikan dasar pertimbangan. Pejabat di Bali sudah tegas menyatakan sikap menolak reklamasi Teluk Benoa. Di samping itu, hasil penelitian para periset di KKP salah satunya menyimpulkan reklamasi Teluk Benoa akan menyebabkan kualitas lingkungan hidup di Teluk Benoa akan terdegradasi. Hasil riset itu bahkan sudah dimuat dalam jurnal internasional. Artaya Bali TV.